Selamat datang di SMK Al-Ihsan Batu Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Dita Rahmanianti. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kewirausahaan di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Al-Ihsan Batu Jajar. Konsep-konsep dasar kewirausahaan atau entrepreneurship. Konsep entrepreneurship mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Prancis oleh Richard Coulson. Pada periode yang sama, di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Kemudian, gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph, seorang ahli ekonomi Jerman pada tahun 1911. Melalui teori pertumbuhan ekonomi dari Schumpeter, konsep entrepreneurship telah didudukan pada posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengertian entrepreneurship itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi di dunia barat, kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Di negara kita sendiri, konsep entrepreneurship tersebut dialihbahasakan sebagai kewirausahaan atau kewirausahaan. Dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli, baik dalam maupun luar negeri, diketahui bahwa terdapat banyak keragaman definisi yang terjadi. Hal ini sangat mungkin karena konsep kewirausahaan itu sendiri merupakan konsep ilmu sosial yang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh perkembangan ilmu itu sendiri. Sejumlah definisi yang telah disumbangkan oleh para ahli tersebut merupakan landasan bagi pengembangan studi lebih lanjut. Sifat dan ciri-ciri karakteristik kewirausahaan. Dari beberapa literatur asing dan dalam negeri diperoleh gambaran bahwa begitu banyak rumusan tentang ciri-ciri atau karakteristik dari para wirausaha yang telah memperkaya wacana kewirausahaan itu sendiri. Sejak konsep entrepreneurship diperkenalkan sampai dengan sekarang terdapat kecenderungan adanya berbagai penambahan dalam ciri-ciri tersebut. Hal ini bisa dipahami mengingat semakin modern tingkat kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan bervariasi pula hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang wirausaha. Dan setiap perubahan pola kehidupan suatu masyarakat selalu meminta tuntutan kemampuan yang berbeda sehingga sifat, sikap, dan ciri yang dituntut dari seorang wirausaha pada setiap tahap perubahan tersebut akan berbeda-beda pula. Apa yang disajikan dari hasil penelitian Hornaday yang kelihatan begitu mendalam tentang ciri-ciri kewirausahaan tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk diperbaharui dan diberikan penambahan-penambahan baru, tetapi paling tidak hasil penelitian beliau dapat dijadikan landasan yang sangat berharga untuk mengembangkan studi lebih lanjut. Peran dan fungsi kewirausahaan. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh negara maju dan upaya peningkatan kesejahteraan yang sedang dilaksanakan oleh negara sedang berkembang. Dalam keadaan bagaimanapun konteksnya, banyak bergantung pada mutu sumber daya manusia yang memiliki semangat kewirausahaan, yaitu manusia-manusia yang mampu berpikir logis, sistematis, kritis, kreatif, dan inovatif, berwawasan jauh ke depan dan berani menghadapi tantangan serta tidak takut terhadap berbagai risiko yang akan terjadi. Hal inilah yang menegaskan peran dan fungsi kehadiran para wirausahawan dalam pembangunan.
Terdapat 6 peran dan fungsi kewirausahaan dalam pembangunan, yaitu sebagai inovator, perencana, pengambil keputusan, penanggung risiko, dan penghubung. Dari penjelasan di atas, pada intinya kita harus berani untuk memulai usaha, bertekad, dan serius ketika menjalaninya, karena ada pepatah bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat umumnya untuk kalian dan khususnya untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Semoga wabah ini segera berakhir. Amin.